Hai adik-adik, kembali lagi dengan Karina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 3, subtema 3, Ayo Cintai Lingkungan. Di pembelajaran 5 ada pembelajaran matematika, IPS, dan SPDP ya, di halaman 120 sampai dengan 125. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Karina seperti ini. Nanti bisa lihat di sini ada rekomendasi pembelajaran lain dan playlist temanya ya untuk yang ini ya sesuai dengan judulnya. Nah, kalau mau yang lebih lengkap bisa lihat di kolom deskripsi seperti ini. Nah, nanti adik-adik bisa lihat ada daftarnya nih. Kita kan kelas 4 ya, berarti adik-adik pilih playlist kelas 4, klik biru-birunya seperti ini. Nah, nanti akan masuk ke playlistnya adik-adik. Misalnya nih kita mau lihat kelas 4 tema 2, berarti klik di sini putar semua. Nah, di sebelah kanannya nanti akan ada nih daftar-daftar playlistnya di tema 2 mulai dari halaman awal sampai halaman akhir. Jadi adik-adik bisa lihat dari subtemanya, subtema berapa, pembelajaran berapa, dan halaman berapa. Jadi di sini ya. Nah, kita mulai ya adik-adik. Ini kata Udin, menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan adalah merupakan wujud cinta terhadap lingkungan. Yuk ceritakan montase tentang cintai lingkungan yang telah kamu buat. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kamu dan teman-teman telah membuat montase dengan tema mencintai lingkungan. Pamerkan montase tersebut di meja masing-masing ya. Presentasikan kepada teman-teman adik-adik. Nanti amati karya teman-teman juga ya dan beri komentar sebagai bentuk apresiasi. Tuliskan pada potongan kertas yang sudah disediakan di setiap meja. Pilih salah satu hasil karya teman adik-adik, tuliskan apresiasi lalu atas hasil karya tersebut ya dengan menjawab pertanyaan berikut. Nah, ini jawabannya nanti disesuaikan dengan karya yang adik-adik pilih. Hasil karya montase mereka sangat baik menggambarkan cinta lingkungan. Kemudian apa makna yang terkandung dalam seni montase tersebut? Ya, misalnya dengan mencintai lingkungan, kita dapat hidup dengan nyaman. Bagaimana pendapatmu tentang hasil karya temanmu tersebut? Yaitu hasil karya mereka baik ya dan sangat mendukung gerakan cinta lingkungan. Kemudian menurutmu bagian mana yang menarik dari karya tersebut? Ya, misalnya bagian perpaduan antara berbagai warna. Saran apa yang mau kamu sampaikan agar karya seni tersebut lebih baik lagi? Ya pastinya lebih baik dalam memotong dan ditempelnya dengan rajin, ya dengan lebih rapi. Kemudian apa yang telah kamu lakukan sebagai wujud cinta terhadap lingkungan? Nah, adik-adik nanti diceritakan, tulis di kolom sini ya. Yaitu wujudnya Karina membuang sampah pada tempatnya, menyiram tanaman, menggunakan barang ramah lingkungan, ikut serta dalam kerja bakti, mentaati peraturan, ya. Nanti ditukar jawabannya dengan teman-teman ya adik-adik. Lalu menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam merupakan tugas kita bersama. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan, dimulai dari hal yang kecil hingga yang besar ya. Tuhan menciptakan sumber daya alam untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijak adalah hal yang sangat penting untuk keseimbangan dan kelestarian alam. Sikap bijak tersebut merupakan wujud kecintaan terhadap lingkungan. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan? Nah, sikap apa yang mencerminkan tidak mencintai lingkungan, ciri-ciri warga yang tidak mencintai lingkungan? Tuliskan dalam bentuk diagram seperti ini ya. Nah, Karina sudah tuliskan di sebelah sini. Kita mulai dari yang sebelah sini dulu, contoh dan ciri-cirinya. Yaitu contohnya membuang sampah pada tempatnya, kerja bakti, membuat bak penampung sampah, menanam pohon di sekitar rumah, memisahkan sampah organik dan anorganik. Lalu ciri-cirinya, yang bukan contoh dulu ya. Kita ke kanan dulu. Nah, yang bukan contoh yang membuang sampah di sungai, enggan membersihkan lingkungan, belum menanam pohon, membuang sampah sembarangan, tidak peduli dengan kebersihan lingkungan. Kemudian sekarang ciri-cirinya ya, yaitu peduli terhadap lingkungan, membuang sampah sekecil apapun pada tempat yang telah disediakan, tidak senang bila ada orang yang membuang sampah sembarangan, ya. Nah, kemudian kesimpulannya,
Mencintai lingkungan adalah kewajiban seluruh masyarakat ya, bukan hanya masyarakat di situ saja. Misalnya ada orang yang lewat, itu juga tanggung jawabnya. Jadi jangan membuang sampah di mana-mana. Dengan menjaga lingkungan, kita akan memberikan hak orang lain untuk hidup nyaman. Nah, kita lanjut dulu. Nah, berikutnya diskusikan jawabannya ya secara berkelompok. Nah, sekarang adik-adik kan sudah mempelajari melakukan penaksiran ya untuk perkalian dan pembagian desimal. Masih ingat ya caranya? Tuliskan yang kamu ketahui tentang penaksiran perkalian dan pembagian desimal di kolom berikut ini. Nah, Karina contohkan di sini ya. Jadi caranya adalah dengan metode pembulatan. Pembulatannya yaitu untuk mengubah desimal yang kompleks ya, misalnya koma sekian 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 menjadi pecahan desimal sederhana atau bilangan bulat. Nah, cara pembulatannya seperti ini. Kalau angka di belakang koma yang akan dibulatkan di atas atau sama dengan 5, maka dibulatkannya naik. Nah, kalau misalnya angka di belakang koma yang akan dibulatkan kurang dari 5, berarti 4, 3, 2, 1 ya, berarti dibulatkannya ke bawah. Lalu jika angka di belakang koma yang akan dibulatkan di atas 50, ya, maka pecahan desimalnya dibulatkan ke atas. Ya, kalau di bawah 50 ke bawah. Jadi tergantung mau per seratusan atau per seribuan ya. Itu pembulatannya seperti ini. Nah, lalu sekarang kita selesaikan soal berikut adik-adik. Kita jawab di sebelah kanan ya. Yang pertama 2,46 ya. Berarti kita cari tahu dulu nih, 24,6-nya ini jadi berapa? Berarti ditaksir menjadi 25 ya adik-adik karena ini di atas 5. Berarti ini jadi 25. Terus yang 2,9 ini menjadi 3 ya. Karena ini di atas 5. Nah, berarti jadinya kan 25 dikali 3 sama dengan 75. Yang nomor B. Yang 19,4 ini kita bulatkan jadi 19 ya, karena ini jadi hilang. 4,8 ini jadi 5. Ya, berarti 19 dikali 5 sama dengan 19 kali 5. Ini 45, 595. Kemudian 21,6 itu jadinya 22, 9,6 itu jadinya 10. Berarti 22 dikali 10 sama dengan 220. Kemudian berikutnya 150,2 ini tuh jadinya 150 ya. 5-nya udah langsung. Berarti ini tadi masih perkalian ya. Nah, sekarang pembagian. Berarti 150 dibagi 5. Berapa adik-adik? 150 dibagi 5. Ini berarti 30 ya. 150 dibagi 5. Ya, 30 ya. Nah, kemudian sekarang yang 81. 81,7 dia jadinya 82. 82 dibagi 4. Nah, ini kita bisa gunakan pembagian begini ya. 82 bagi 4. Ini 2. Ini 8 habis. Sekarang 2-nya turun. 2 kita kasih koma. Tambah 0. Ini 5. 5 kali 4, 20 habis. Jadi 2,5. Ya. Ini 2,5 ya adik-adik ya. 2,5. Kemudian
Nah, sebentar nih adik-adik, Karina ralat dulu ya. Kita mau ralat dulu. Ya, kadang-kadang kita suka salah ngitung nih adik-adik. Saking asiknya nih, kita hitung-hitung-hitung terus. Oke, nah jadi mohon maaf kalau ada kesalahan ya, tapi kita harus langsung perbaiki. 82 dibagi 4. Nah, ini langsung Karina jawab aja deh adik-adik ya. Untuk menyingkat waktu. Nah, ini tuh kalau 80 kita bagi 4 itu 20 ya. 20 lalu 2-nya itu jadi 20,5 ya. Terus berikutnya 60,1 itu akan menjadi 60 ya. Jadinya 60 dibagi 6 sama dengan 10 ya. Lalu nomor 2, seorang petani membajak sawah sejauh 50 meter. Kerbau petani dibiarkan beristirahat setelah membajak 4,9 meter. Taksirlah berapa kali kerbau tersebut beristirahat. Nah, 50 meter ya, lalu yang 4,9 itu dibulatkan jadi 5. Jadi kerbaunya beristirahat kita bagi 50 dengan 5, jadinya 10 kali. Lalu nomor 3, seorang tukang kayu mempunyai sebilah kayu panjangnya 220,6. Ya, dia membagi kayunya 10 potong sama panjang. Taksirlah berapa setiap potong panjangnya. Jadi ini kita bulatkan dulu jadi 221, akan dibagi 10 potong. Jadinya 221 dibagi 10 sama dengan 22,1, dibulatkan jadi 22. Kemudian berat 8 buah apel dengan ukuran yang sama besar adalah 1,7 kg. Taksirlah berat 1 buah apel. Berarti 1,7 kita bulatkan dulu jadi 2. Berarti 2 kg dibagi 8 apel ya. Sama dengan 0,25 kg. Lalu buat soal cerita. Nah, soal ceritanya yang pertama, sebuah karung berisi beras beratnya 40,2 kg. Beras tersebut akan dimasukkan dalam kantong plastik 1,9 kg. Berapakah kantong plastik yang dibutuhkan? Nah, kemudian Andi setiap pagi menyiram tanaman yang ada di taman depan rumahnya. Setiap menyiram tanaman, Andi menggunakan tangki air yang terisi penuh. Sampai selesai, seluruh tanaman Andi membutuhkan 5 tangki air. Masing-masing tangki air berisi 1,6 liter. Berapa total air yang dibutuhkan Andi untuk menyiram? Nah, ini contoh soalnya ya adik-adik ya. Nah, berarti pembelajaran kita sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!